Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 961 tolong muncul. Cuchen adalah iblis, satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Seluruh dunia sedang dalam keadaan sangat terguncang. Dan banyak sekali orang yang merasa otak mereka meledak. Berita serupa bermunculan bak jamur setelah hujan, membuat orang makin curiga. Kota iblis adalah tempat para dewa menghukum orang berdosa. Namun, setelah Cuchen tiba, dia membunuh para dewa. Jika benar-benar ada iblis yang tinggal di kota iblis, mengapa sekitar 60 orang yang secara keliru memasuki kota iblis tidak mati? Mereka hanya tidak berani mengatakan kebenaran karena tirani Cuchen. Setan yang selalu berbicara tentang membunuh para dewa. Kontrak pertukaran dan bantuan timbal balik adalah penipuan terbesar abad ini. Banyak kelompok media barat yang dipimpin oleh Associated Press, meledak dengan kekuatan dahsyat pada saat ini, menyebabkan berita tersebut menyebar ke seluruh dunia bagaikan banjir, memicu perubahan drastis. Tak lama kemudian, sebagian orang yang tadinya percaya pada Cuchen pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bimbang dalam hati. Cuchen, apakah dia benar-benar iblis? Dua kelompok berbeda dengan cepat terbentuk di seluruh dunia. Satu pihak mengecam Cuchen sebagai iblis, sedangkan pihak lain yakin betul bahwa pahlawan besar Cu tidak mungkin iblis. Kedua belah pihak melancarkan pertarungan opini publik yang belum pernah terjadi sebelumnya di internet. Pesta perayaan di Hotel Capitol telah usai. Dapat dikatakan bahwa perjamuan perayaan ini terganggu dari kejauhan. Ketika badai ini menerjang, banyak orang tidak berniat merayakan, tetapi malah semakin marah. Wajah Liu Ruyan sedingin es, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali citranya sebagai orang suci yang sangat dingin. Dia berdiri, dan Cuchen buru-buru bertanya, "Saudari Liu, kemana kamu pergi?" Liu Ruyan berkata dengan tenang, "Australia, katak panggang." Xiao Kun dan beberapa orang lainnya juga berdiri. Tidak terburu-buru, Cuchen melambaikan tangannya. Mereka menyiramkan air kotor ke kita seperti ini. Pasti akan ada tindakan lanjutan. Kita tunggu saja bagaimana tindakan mereka. Kamu bisa menunggu sebentar. Tapi aku tidak bisa menunggu di sini. Mata Komandan Luo jelas dipenuhi kemarahan yang kuat. Cuchen adalah titik lemah Biro Operasi Khusus. Tidak seorang pun dapat melakukan hal ini. Badai besar seperti itu datang tanpa peringatan. Sementara orang-orang di seluruh dunia mendiskusikannya, mereka juga menunggu tanggapan dari Cuchen dan Biro Operasi Khusus China. Dinas Operasi Khusus tidak membuat publik global menunggu lama. Responsnya datang. Juru bicara Biro Operasi Khusus berbicara dengan tenang di hadapan banyak media. Kami akan menjauh dari dewa-dewa kalian. Mulai hari ini, Australia, Boki, Sunset, juru bicara itu menyebutkan 10 negara itu satu persatu. Biro Operasi Khusus tidak akan pernah menginjakkan kaki di 10 negara di atas, dan tidak akan pernah berurusan dengan mereka. Dan iblis yang terus kalian bicarakan, Cuchen, adalah penerima medali pertahanan Tiongkok dan pahlawan Tiongkok. Siapapun yang dengan sengaja mencoreng nama pahlawan Tiongkok
akan menanggung akibatnya dengan risikonya sendiri. Kami menjaga jarak dari Tuhan-Tuhanmu. Jangan pernah berpikir untuk mencoreng nama baik pahlawan kita." Ketika juru bicara itu mengucapkan kata-kata, "Anda akan menanggung akibatnya dengan risiko Anda sendiri," bahkan terlihat jelas tatapan membunuh di matanya. Sikap yang ditunjukkan oleh Biro Operasi Khusus lebih keras dari yang dibayangkan semua orang. Biro Operasi Khusus akan menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi para pahlawan Biro Operasi Khusus, para pahlawan Tiongkok. Respons seperti itu membuat banyak sekali warga Tiongkok bersemangat dan bersemangat. Kebaikan pahlawan Chu telah diterima begitu saja. Kau benar-benar mengatakan bahwa pahlawan Chu adalah iblis. Aku, Master Kunci yang telah mengasingkan diri selama 5 tahun, telah kembali ke dunia seni bela diri. Apakah kalian berani melawanku? Kalian dari masyarakat Milian. Saya sangat menantikan untuk melihat apakah ke-10 negara ini akan datang meminta bantuan Guru Chu saat mereka benar-benar dalam kesulitan. Hotel ibu kota. Para tamu sudah pergi semua, tapi Chu Chen, Song Yan, dan anggota 2000 masih ada di sana. Chu Kaiping masuk dari luar. Kau benar. Mereka memang punya rencana tindak lanjut. Dewa Katak Australia telah secara resmi mengundang para dewa dari 9 negara lain untuk mengadakan pertemuan para dewa di Australia. Isi utamanya adalah tentang pembunuhanmu terhadap Dewa Agni di kota Baisha. Chu Kaiping menatap Chu Chen. Para dewa dari 10 negara akan bersatu dan menekanmu. Mereka cukup percaya diri. Chu Chen mendengus. Di tangannya, ia memegang semua kejahatan yang dilakukan oleh 10 dewa yang disebut demikian pada masa lampau. Mereka adalah sekelompok pembunuh, hanya saja mereka telah disepuh oleh pejabat negaranya masing-masing. Chu Chen menjadi iblis, dan mereka sekarang menjadi dewa. Sungguh ironis. Song Yan jarang marah, dan berkata kepada Chu Chen, "Kali ini, kita tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja." Mata Liu Ruyan dipenuhi dengan rasa dingin. Jika Chu Chen tidak menghentikannya, dia pasti sudah pergi ke Australia. Saya tidak tahu kapan ini dimulai, tetapi Chu Chen telah menjadi titik lemahnya. Jika saya tidak salah, setelah para dewa dari 10 negara berkumpul, langkah selanjutnya adalah turun ke timur dan langsung menuju Tiongkok. Chu Chen berkata dengan enteng, "Tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang telah kita lakukan selama ini. Di dalam hati mereka, mereka juga sangat takut pada kita. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan langka ini, para dewa dari 10 negara telah bergabung. Dan hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah menyingkirkanku. Jika mereka berani datang, mereka bisa lupa untuk kembali," Xiao Kun berkata dengan suara keras. Huaxia bukanlah tempat di mana mereka dapat datang sesuka hati. Chu Chen berdiri dan menatap Chu Kaiping. "Paman kedua, tolong perhatikan pergerakan para dewa dari 10 negara. Jika mereka datang, cari tahu rute mereka. Aku akan membunuh mereka sebelum perbatasan dan menggunakan darah para dewa dari 10 negara untuk menyuburkan perbatasan kita." Mengatakannya dengan nada tenang, para dewa dari 10 negara harus dibunuh sebelum perbatasan. Semua orang bisa merasakan tekad Chu Chen saat ini. "Oke." Chu Kaiping mengayunkan tinjunya dengan kuat.
setelah malam ini, 2000 akan memiliki 5 anggota lagi. Ini berarti pada tahun 2000, masih ada 10 pria kuat di alam transformasi ilahi. Sekalipun para dewa dari 10 negara bersatu, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi 2000. Suatu malam telah berlalu, para dewa dari 10 negara segera berkumpul di Australia dengan cara yang sangat menonjol. Benar saja, sesuai dengan yang diharapkan. Setelah pertemuan para dewa 10 negara, sebuah berita mengejutkan dunia. Karena Chu Chen selalu menghindar untuk berbicara tentang peristiwa penistaan agama dan telah berulang kali tidak menghormati para dewa di depan umum, maka para dewa dari 10 negara akan segera berangkat. Pertama-tama, mereka akan pergi ke India untuk menyelesaikan masalah kawanan burung aneh yang ditinggalkan di India. Kemudian, mereka akan menyeberangi Gunung Kiangla untuk meminta Chu Chen datang. Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Dunia sedang gempar. Kami datang, Tuhan datang, perhatian dunia terpusat pada China. Kedua kelompok itu berdebat dengan sengit. Apakah Chu Chen berpikir bahwa tidak apa-apa jika dia tidak menjawab? Dia tidak berani berbicara. Tetapi sekarang, para dewa dari 10 negara sedang datang. Identitas jahat Chu Chen tidak bisa lagi disembunyikan. Saya punya firasat ini akan menjadi pertempuran tingkat dewa yang akan mengguncang dunia. Warganet di seluruh dunia menyerukan tanggapan Chu Chen. Akhirnya, saat senja, seorang reporter menemui Chu Chen di bandara. Chu Chen menjawab dengan rendah hati, jika para dewa dari 10 negara dapat melintasi perbatasan Tiongkok pada tahun 2000, kita semua akan menghunus pedang dan bunuh diri di depan perbatasan. 200 naik, tujuan, Gunung Kiangla. Kebetulan sekali, itulah tempat di mana Chu Chen pernah didewakan, dan kali ini, dia akan membunuh seorang dewa. Bab 962 menyambut para dewa pada tahun 2000, ia berangkat lagi dan fotonya menaiki pesawat langsung menjadi viral di internet. Pendekatan para dewa dari 10 kerajaan tidak membuat Chu Chen khawatir atau takut sama sekali. Sebaliknya, apa yang dikatakan Chu Chen sebelum menaiki pesawat setara dengan tanggapan positif kepada para dewa dari 10 kerajaan. Sebagai manusia, saya menyatakan perang terhadap para dewa. Tanah Tiongkok bagaikan obor yang menyala, dan hati orang-orang mendidih. Pahlawan Chu, jika para dewa bisa melintasi perbatasan, aku kalah. Pahlawan Chu marah dengan kata-kata dewa yang katanya itu. Dia ingin memberitahu para dewa di barat apa itu iblis yang sebenarnya. Kamu bilang aku iblis, jadi jangan salahkan aku karena menjadi gila dan membunuh orang. Di depan ada Tiongkok, para dewa melarang kita untuk maju. Pesawatnya lepas landas, Chu Chen bahkan tidak menunggu 5 anggota baru lainnya kembali ke tim. Mereka berlima menaiki pesawat khusus dan menuju perbatasan Gunung Kiangla. HMPH, kita semua terbangun dari 2000 tahun yang lalu. Mengapa mereka adalah dewa dan kita adalah iblis? Zhang Dafei membuka matanya yang besar bagaikan lonceng tembaga. Jika mereka berani datang, kami akan memberi pelajaran pada orang-orang yang berpura-pura menjadi dewa ini. Xiao Kun mencibir, pedang cincin emasku tidak bisa ditahan lagi.
Liu Ruyan duduk diam di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi seluruh tubuhnya seperti gunung es, memancarkan rasa dingin. Chu Chen duduk di sebelah Liu Ruyan. Orang-orang dari 10 negara merayakan kedatangan era dewa mereka sendiri. Bukankah terlalu kejam bagi kita untuk melakukan ini? Ini akan menyebabkan iman orang lain runtuh. Jika dewa-dewa dari 10 negara ini terbunuh, itu tidak hanya berarti runtuhnya iman bagi orang-orang di 10 negara itu. 10 negara itu pasti akan mengalami kekacauan. Karena tidak mungkin setiap 10 negara hanya memiliki satu jiwa yang terbangun. Setelah jiwa-jiwa yang terbangun nanti tahu bahwa kita tidak akan memasuki 10 negara itu, mereka pasti tidak akan datang ke sini dengan bodoh untuk mati. Mereka hanya akan menimbulkan masalah di dalam 10 negara itu. Beberapa jam setelah tahun 2000 lepas landas dengan pesawat khusus, berbagai master keyboard memamerkan kekuatan ajaib mereka. Internet global riuh dengan diskusi, dan banyak sekali orang berdebat dengan sengit. Masyarakat di 10 negara larut dalam kegembiraan dan bahkan meneriakkan slogan-slogan di internet. Ketika para dewa berperang, tak sehelai rumput pun tumbuh, setan timur, semuanya musnah. Banyak sekali orang yang menyalin dan menempel slogan-slogan seragam yang sama, sambil juga melontarkan komentar-komentar sarkastis dan mengejek semua orang. Awalnya kalian memiliki dewa-dewi, namun sayangnya kalian mengundang setan dan menghancurkan dewa-dewi kalian sendiri. Beruntungnya, pemerintah Australia tidak mengikuti secara membabi buta, tetapi memiliki mata yang tajam dan melihat wajah iblis yang sebenarnya. Setan Chu Chen itu sama sekali tidak berniat bertobat. Dia bahkan membanggakan bahwa dia akan membunuh para dewa dari 10 negara. Dia bahkan tidak tahu apa itu dewa. Saya punya dugaan, 2000 orang itu naik pesawat bukan ke Gunung Kiangla, tetapi untuk melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Chu Chen sengaja membuat pernyataan kasar untuk mengarahkan opini publik dan membeli lebih banyak ruang untuk pelarian mereka. Sekarang perhatian kebanyakan orang pasti terfokus pada Gunung Kiangla. Spekulasi semacam itu makin banyak jumlahnya. Panduan yang disengaja dari sejumlah media besar dan pembesar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang dari 10 negara menyebabkan berbagai versi rumor terdengar bahkan beberapa jam kemudian. Saya melihat Chu Chen di pantai. Apakah Chu Chen akan melarikan diri ke laut? Saya juga melihat Chu Chen. Tepat saat saya hendak melangkah maju dan menanyainya, dia lari ke arah ladang jagung. Saya baru saja pulang kerja dan menemukan seseorang di dalam lemari. Saya menduga itu adalah Chu Chen. Rumor tersebar di mana-mana. India, kelompok Brahma menyambut tamu paling terhormat, para dewa dari 10 negara. Orang yang bertugas menyambut para dewa dari 10 negara adalah pemimpin puncak kelompok Brahma saat ini, Jenderal Salaman. Yang mengejutkan Jenderal Salaman adalah bahwa para dewa di 10 negara tidak hanya 10 orang. Total ada 17 orang di tim dewa 10 negara, dan semuanya adalah dewa. Akado, yang berdiri di samping Jenderal Salaman, menarik napas dalam-dalam. Antrean seperti itu sungguh mengerikan. Dalam kurun waktu tersebut,
Pemahaman para pendekar di berbagai negara di dunia sudah jauh meningkat dibandingkan saat energi spiritual baru saja dihidupkan kembali. Mereka tidak mengetahui kekuatan spesifik para dewa dari 10 negara tersebut, tetapi mereka dapat merasakan bahwa aura yang ditunjukkan oleh ke-17 orang ini tidak lebih lemah dari aura pahlawan Tiongkok Chu yang mereka lihat di depan perbatasan Gunung Qiangla. Ini setara dengan 17 pahlawan Chu Tiongkok, kan? Suara Akado sedikit bergetar, matanya bersemangat, dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Dalam pertempuran dengan kawanan burung aneh, pahlawan Cina Chu mengalahkan mereka. Kawanan burung aneh yang berjatuhan itu tersebar di seluruh India dan menimbulkan banyak korban. Akan tetapi, sejak hari itu, kelompok Brahma tidak berani mengambil satu langkah pun melewati garis, karena takut menyinggung pahlawan Tiongkok Chu. Akado masih ingat ketakutan di mata Jenderal Salaman malam itu. Salaman adalah orang pertama yang tenang, dan berkata dengan hormat, semua anggota kelompok Brahma menyambut para dewa. Para dewa turun ke kelompok Brahma. Pada saat ini, para anggota grup Brahma juga sangat bersemangat. Semenjak pertempuran di perbatasan Gunung Qiangla, kelompok Brahma telah mengecilkan kepala mereka dan berperilaku dengan malu-malu. Mereka biasanya sangat berhati-hati, terutama di perbatasan, di mana mereka bahkan mengambil inisiatif untuk mundur agak jauh karena takut menimbulkan ketidakpuasan dari Biro Operasi Khusus. Sekarang setelah para dewa turun, mereka merasa seperti wanita di kamar tidur yang menantikan pembenaran. Hari-hari baik akan datang. Menantikannya, musim semi akan tiba. Jenderal Salaman tahu betul bahwa ini adalah kesempatan besar bagi grup Brahma. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, selama kita bisa mendapatkan dukungan para dewa dan mendukung grup Brahma. Mulai sekarang, grup Brahma pasti akan menjadi salah satu organisasi perang khusus teratas dunia. Mata Salaman menyala-nyala, dan dia menghibur para dewa dengan lebih antusias. Saya Tidali, dari Australia, seorang pemuda jangkung keluar, tampak percaya diri dan ceria, dan berkata dengan lugas, saya mendengar bahwa kelompok Brahma terpengaruh oleh kawanan burung aneh. Hari ini, para dewa telah datang ke India untuk memanggil Huaxia Chuchen, dan untuk membantu Anda memecahkan masalah ini. Salaman merasa tersanjung dan mengangguk cepat. Kawanan burung aneh itu hanya masalah kecil. Para dewa ingin melihat Huaxia Chuchen, yang merupakan prioritas utama. Biarkan aku yang memimpin jalan bagi para dewa. Garis perbatasan Gunung Qiangla. Di sanalah Salaman mengalami mimpi buruknya, dan kali ini, ia akan mengakhirinya di sana. Mata Tidali menunjukkan rasa terima kasih, dan dia jelas sangat puas dengan kata-kata Salaman. Jenderal Salaman, apakah Anda pernah melihat Chuchen? Jenderal Salaman mengangguk. Huaxia Chuchen, karena kekuatannya yang luar biasa, memandang rendah orang lain dan bertindak sombong. Ia pernah mengalahkan kawanan burung aneh di Gunung Qiangla, menyebabkan India jatuh ke dalam masalah dengan kawanan burung aneh. Namun, kelompok Brahma terbatas kekuatannya dan tidak dapat melawan Huaxia Chuchen. Mereka hanya dapat menelan amarah mereka dan menahannya dalam diam.
Akado tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berbicara dengan suara nyaring, "Terima kasih, para dewa, karena telah datang dan membawa harapan bagi kelompok Brahma. Kali ini, kami percaya bahwa iblis Chuchen akan terungkap di bawah cahaya para dewa dan akan diadili di tempat." Para anggota kelompok Brahma menyanjung para dewa. Saya tidak tahu apakah para dewa menyukai sanjungan atau tidak. Tetapi Tidali dan 17 roh dari 2000 tahun lalu sangat senang dengan hal itu. Jenderal Salaman segera siap. Para dewa berangkat menuju perbatasan Gunung Kiangla. Bersambung.